Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, kemudahan, serta kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai. Sekali lagi, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun eh, sistemnya menggunakan jarak jauh. Pada minggu ini, Bapak akan menjelaskan atau Bapak akan mempraktekkan tentang pengolahan data angka menggunakan sebuah aplikasi. Dan tentu saja aplikasi yang kita gunakan, kita tidak menggunakan Microsoft Excel karena berhubung kita tidak bisa praktek atau kita bisa menggunakannya di ruangan kelas atau kita secara tatap muka, tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google. Dalam ini adalah Google Sheet ya, sebagai media pembelajarannya atau media yang kita gunakan untuk membuat laporan keuangan atau laporan data angka ya, atau pengolahan data angkanya kita bisa gunakan yang namanya Google Sheet. Oke. Untuk kompetensi dasar yang Bapak akan jelaskan di sini yaitu adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data ya. Jadi di sini akan kita mengenal logikanya sekaligus pengoperasiannya data angka ya. Jadi pengolahan data angkanya ini akan kita lihat, kita pelajari tentang logikanya seperti apa dan juga mengoperasikannya seperti apa. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan angka, baik yang sistemnya offline maupun online. Lalu pertanyaannya, perangkat apa yang bisa kita gunakan untuk membuat atau melakukan proses pengolahan angka? Ya, karena berhubung kondisi sekarang tak kunjung usai, maka perangkat yang bisa kita gunakan adalah perangkat yang bisa kita miliki yang kita miliki sehari-hari ya di rumah ya. Bisa kalian gunakan laptop, bisa kalian gunakan komputer, ataupun bisa kita gunakan perangkat handphone kita ya. Jadi bagi perangkat yang yang perangkat handphone kalian yang menggunakan Android maupun macOS bisa kita gunakan ya. Karena aplikasi yang kita gunakan Google Sheet ini syaratnya cuma satu, yaitu kita ada perangkatnya, cuma dua ya, ada perangkatnya dan juga ada internetnya tentu saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan buka aplikasinya. Yang bisa kita gunakan adalah ini ya. Bisa kita gunakan menggunakan browser, mau Chrome, mau Firefox, mau apapun silakan gunakan. Tapi Bapak sarankan menggunakan Chrome ya, karena sudah terkonek Chrome itu sudah bisa langsung terkoneksi dengan akun Google kita. Nah, setelah kita buka Chrome kita, setelah kita buka browser kita, maka kita bisa masuk ke akun Google ya, akun Google kalian. Nah, bagi yang belum punya Google akun atau akun Google, silakan daftar dulu ya. Untuk lebih bagaimana cara mendaftarnya bisa kalian cari di YouTube, di video YouTube ya. Bagaimana cara mendaftar di akun ya. Bagi yang sudah, silahkan masuk saja ke akun kalian ya. Nah, di sini Bapak menggunakan akun Bapak ya. Nah, setelah itu kalian bisa klik aplikasinya. Ini kumpulan aplikasi. Kemarin ke minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Google Docs, yaitu membuat dokumen ya. Bisa kalian gunakan di situ. Nah, sekarang kita akan gunakan Sheet ya, Google Sheet. Nah, Google Sheet ada di sini ya. Nah, ini spreadsheet. Ya, ini fungsinya untuk mengolah data angka. Ya, tinggal klik. Nah, ini ya tampilannya. Silakan tinggal klik plus untuk blank ya, untuk dokumen kosongnya. Silakan kalian klik blank.
Nah ini ya, di sini ada tampilannya. Keunggulan dari spreadsheet ini atau Google Sheet ini, kalian bisa membagikannya atau men-share-nya ke teman-teman kalian. Jadi kalau sekiranya, dokumennya perlu dibagikan ke teman atau ke rekan-rekan kalian, silakan kalian tinggal men-share-kan saja. Tinggal klik share untuk berikan link-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah itu ya. Kemudian ada tampilan di sini, untitled spreadsheet. Ini adalah untuk memberikan judul pada sheet kalian ya, atau dokumen kalian. Kemudian di sini ada file, di sini ada share, new, open, import, make copy, email, download, dan sebagainya. Ya, bisa kalian cek satu-satu. Kemudian ada edit, ada undo, redo, cut, copy, paste, paste special, find and replace, delete value, dan sebagainya. Kemudian ada view, ada freeze, ada grid line, protect, dan sebagainya. Ada insert, kalau kalian pengen memasukkan atau menyisipkan sebuah baris, sebuah kolom, atau cell, atau chart. Ada image, drawing, form, dan sebagainya ya. Kemudian ada format, ada data, ada tool, add-on, dan help ya. Kemudian di bawahnya ada standar toolbar-nya yang akan kalian gunakan tergantung keperluan kalian. Oke, yang perlu kita ketahui adalah bagian-bagian dari Excel ya. Nah, ini adalah tampilan dari Excel berupa tabel biasanya atau sheet ya. Sama seperti Excel, Microsoft Excel, tampilannya berupa sheet. Yang di huruf yang diwakili oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya, maka bisa kita gunakan itu bisa kita sebutkan itu adalah kolom. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, dan sebagainya. Nah, yang diwakili dengan angka itu adalah row atau baris ya. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah baris ya. Baris, kolom, baris, 1, kolom, A. Nah, kemudian ada sel. Nah, sel itu bagian terkecil dari tabel. Sebutnya ini sel. Selnya namanya apa? Sel A1. Kenapa A? Karena ada di posisi kolom A dan di posisi baris ke-1. Maka disebut dengan A1 ya. Ketika diklik maka dia ada berupa C4 karena apa? Dia ada di posisi pertemuan antara kolom C dengan baris 4. Nah, itu ya disebutnya dengan sel, bagian terkecil dari tabel. Kemudian ini ada juga yang disebut dengan blok range. Nah, range itu ini ya. Range itu bisa ke bawah, bisa ke samping, bisa juga gabungan antara ke bawah dan ke samping seperti ini. Range itu berapa? Range itu rentang ya, rentang apa? Dari A1 posisi dari sini sampai C7, C7 ya. Nah, itu disebut dengan range. Nah, ini range A1 sampai C7. Jadi ketika misalkan Bapak menyuruh memblok range A1 sampai C8, maka bisa kita gunakan klik, tahan mouse-nya, kemudian geser ke C8. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga pointer-pointer ya, beda-beda pointernya. Ada seperti ini, tangan, ada yang gambar tanda panah, ada juga yang tanda plus ya. Itu tergantung keperluannya ya. Kalau plus biasanya untuk mengkopikan ke bawah, kalau untuk tangan biasanya untuk me memindahkan. Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan, hello semua, kita akan belajar Google Sheet. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini jadi tulisan ini ada di kolom ada di sel A1. Nah, beberapa pointer yang bisa kita ke dalam Excel, dalam sheet itu sama dengan Excel ya. Ada untuk mengcopy seperti ini ya. Ada juga untuk memindahkan seperti ini ya. Tergantung kalian maunya pakai apa.
Kalau misalkan seperti ini posisinya, dia mengaktifkan untuk merubah isi dari selnya, ya. Kalau tanda panah ini untuk memilih objek, memilih sel, atau memblok range. Kalau yang ini untuk mengcopy, ya, satu mengcopy juga untuk mengurutkan, misalkan satu 2. Nah, ini mengurutkan, tuh, ya, atau menggandakan tulisannya. Nah, kemudian untuk yang gambar tangan, itu untuk memindahkan isi dari sel ke sel yang lain, ya. Oke. Nah, kemudian karena kita di sini bukan untuk mengolah angka, mengolah data huruf, tapi mengolah data angka, maka kita bisa gunakan aplikasi untuk perhitungan, ya. Membuat laporan-laporan keuangan dan sebagainya bisa kita gunakan di sini. Nah, contoh misalkan di sini Bapak akan memasukkan data, kita perhitungan dulu ya. Ada yang disebut dengan ketika di sini angka pertama, angka kedua, hasil penjumlahan, ini ya, hasil penjumlahan, hasil pengurangan, dan hasil pembagian hasil perkalian, ya. Nah, misalkan kita akan ini ya, kita lihat ini. Nah, misalkan kita angka yang pertama adalah angka 1 dan angka yang kedua adalah angka 6 misalkan, ya, angka 3 dan angka 6. Maka untuk memasukkan atau menghitung hasil perjumlahan, kalian bisa ketikkan seperti ini, sama dengan klik A2 ditambah, ya, ditambah itu, ya, tambah kemudian klik yang B2. Ketika di enter, hasilnya adalah 9. Masuk yang lain ya. Masuk hasil pengurangannya. Berarti sama dengan klik 3 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah min 3. Hasil pembagian sama dengan 3 garis miring 6. Enter. 0,5. Perkalian sama dengan 3 titik, tanda bintang 6. Tuh, gitu ya. Jadi ini adalah operasi perhitungannya dari Excel ya. Jadi kita bisa gunakan sama dengan A2 tambah B2, tekan enter, hasilnya ada 9. Ya. Contoh lagi misalkan 26. Berapa di sini? Dari agar cepat dalam memasukkan rumusnya atau formulanya, kalian tidak usah lagi ngetik di sini, ya. Kalian bisa tarik dari sini. Nah, dari sini pastikan ini posisi kursornya itu bentuknya seperti tanda plus, ya. Pindahkan saja dari mouse-nya ke ujung bawah ya, dari sel yang aktif. Silahkan tinggal klik, tahan, lalu geser ke bawah. Hasilnya adalah 8. Nah, kalau misalnya sekiranya di sini cepat, banyak, maka supaya kita cepat, kita blok dulu semuanya. Kemudian geser ke bawah. Nah, lihat hasilnya ada di situ, ya, seperti itu. Oke.
itu adalah untuk perjumlahan. Tapi juga di Excel itu ada rumus-rumus ya, ada formula yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain ya. Contoh misalkan untuk menjumlahkan, kiranya kalau misalkan datanya itu banyak ya. Contoh misalkan angka 1 ini kita hapus dulu ya, Contoh misalkan sini ada angka ketiga. Nah, untuk jumlahnya berapa? Jumlah nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian apa lagi? Rata-rata. Nah, kita hitung gitu ya. Nah, untuk jumlah kita bisa gunakan rumus sama dengan sum. Ya, dibaca dengan sum, kurung buka, kemudian blok dari sini ke sini. Kurung tutup, enter 9 ya. Kalau misalkan angka 3-nya ada angka di sini misalkan 7, maka jumlahnya akan berubah otomatis ya. Untuk nilai terendah tertinggi maka kita gunakan sama dengan maksimum, kurung buka, nah, diblok dari sini, kurung tutup, maka hasilnya adalah 7. Dan nilai terendah ya, nilai terendah sama dengan min, kurung buka, yang muncul adalah 3 ya. Kemudian rata-rata yaitu merata-ratakan ya, kita gunakan average, kurung buka, diblok, kurung tutup, enter. Tuh, catatannya adalah 5,333 ya. Misalkan di sini ada 4 ya, maka bisa kita blok sini, kemudian blok, kemudian klik di sudutnya, geser ke bawah otomatis ya. Bisa kalian gunakan aplikasi ini untuk pengolahan data-data ya. Kalau kalian nanti ke depannya ya angka-angkanya tidak hanya satu sepertinya tidak angka ya, tapi banyak. Mungkin berupa data keuangan dan sebagainya bisa kita gunakan. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk agar mempercantik atau memperindah tampilan eee, apa, laporan kalian, ya kalian bisa mencetaknya nanti ya ketika pengen dicetak, ya diatur-atur ya. Ini ya, sama seperti di Docs ya, kita bisa atur tampilannya. Nah, misalkan di sini karena lebih kalau angka dia di sebelah kiri posisinya, kalau sebelah kanan, kalau huruf dia sebelah kiri. Maka supaya posisi, data di sini berada di tengah-tengah, maka kita bisa gunakan ini ya, ada left, ada center, ada right ya, ada right. Jadi untuk right seperti ini, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri ya. Kita akan coba ke rata tengah. Kemudian untuk memberikan apa, garis ya, garis, untuk tabelnya bisa kita gunakan ini, border. Nah, kita bisa gunakan yang all border. Nah, jadi ini hasilnya ya. Jadi kalian bisa gunakan keperluan-keperluan ini untuk keperluan perhitungan data angka ya, seperti ini. Oke, itu ya, eee, salah satu atau proses dalam mengoperasikan sebuah, eee, apa, pengolahan data angka. Oke ya, kita akan coba latihan menggunakan perangkat kalian ya, untuk soal seperti ini. Oke, perhitungan gini,
laporan pembelanjaan barang di toko besi Makmur, ya. Nah, di sini karena dia posisinya berada di tengah, sehingga ada sebagian yang tidak terlihat oleh kalian, ya, di sini. Maka bisa kita blok semuanya, kemudian pastikan ini ratanya rata kiri, tuh, ya. Kemudian di sini tambahkan nomor, nama barang, kemudian total jumlah barang yang dibeli, kemudian harga satuannya, dan ini adalah total. Oke, supaya lebih rapi, maka kita bisa atur-atur seperti ini, ya. Kita kasih kolomnya agak panjang untuk nama barang, jumlahnya kita sedikitkan, harga satuannya kita panjang lagi, kemudian totalnya juga kita panjang, ya. Nah, seperti ini laporannya. Kita posisikan di tengah saja. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita kasih 10 saja barang yang akan kita masukkan di sini. Kita posisikan juga di tengah. Oke, untuk nama barang misalkan cat 5 kilogram. Cat Avian 5 kilogram. Misalkan cat Avian white 5 kilogram. Kemudian men 3 roda 40 kilogram, ya. Kemudian batu kali 1 truk, misalkan wah, kemudian pasir 1 truk, kemudian batu, kemudian kuas, lalu ada lagi batu hebel, misalkan. Lalu ada lagi apa ya, tembok, dan sebagainya lah, ya. Cukup segitu aja dulu. Oke, misalkan cat apian itu jumlahnya adalah 2, misalkan 5 ya, 5 kali yang 5 kilogram misalkan 125.000, ya. Kemudian semen kita butuh 10 sak, ya, harga satuannya misalkan 55.000. Batu kali 1 truk misalkan kita butuhnya 1 truk sekitar 1.250.000, ya. Kemudian pasir 1 truk sekitar 900.000. Kuas kita butuh misalkan 3, satuannya misalkan 25.000. Batu hebel misalkan berapa, itu ya, kita gunakan batu hebel misalkan kita butuh 1 mili, ya. Kita gunakan sekitar 650.000. Dan sendok tembok misalkan butuhnya 2, harganya misalkan 35.000. Nah, ya, kita akan coba menghitung totalnya di sini. Oke, ya. Nah,
ini yang kalian akan harus kerjakan, tampilannya seperti ini. Berapa, hitung totalnya, kemudian jumlah bayarnya berapa. Total pembayaran. Nah, supaya ini lebih bagus, kita posisikan di tengah ya. Kemudian kita blok dari sini ke sini. Kemudian di sini kita bisa gabungkan merge cell. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita baguskan dengan cara di blok atau dicetak tebal. Nah, ini sama ya, kita posisikan juga di tengah. Digabungkan dulu, kemudian posisinya ada di tengah. Ya. Ini digabungkan dulu, di merge dulu, kemudian pastikan posisi ada di tengah. Kita gantikan. Nah, kemudian bisa kita cetak atau berikan garis warna ya, warna pada garisnya dengan cara border, kemudian klik ini. Oke ya, itu. Nah, kalian gunakan rumus untuk menghitung total dari ini ya. Nah, nanti kalian bisa hitung seperti ini. Oke ya. Oke, itu yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan share hasil kerja kalian melalui grup ya di Telegram. Oke, segitu dulu dari Bapak. Bapak tunggu tugasnya sampai jam 11.55 ya. Hari tanggal 10 sampai jam 12 malam ya. Sekian dulu dari Bapak, semoga kalian bisa mengambil manfaat apa yang Bapak sampaikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk lebih jauh lagi tentang Excel ini ya, tentang Google Sheet ini. Sekian dulu dari Bapak, sekali lagi tetap jaga kesehatan, tetap gunakan prosedur kesehatan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.